Halo teman-teman, bagaimana cara menggunakan trading plan yang diberikan oleh daftarsaham.co? Oke, pertama-tama teman-teman harus mengetahui apa saja produk yang diberikan oleh daftarsaham.co. Yang pertama ada analisis IHSG, kemudian trading idea, kemudian trading plan, dan grup diskusi. Yang pertama, analisis IHSG. Biasanya analisis ini akan diberikan di pagi hari sekitar jam 6 atau jam 7 WIB. Jadi teman-teman akan bisa melihat bagaimana sih perkiraan arah gerak IHSG. Biasanya jika IHSG ada di support, kita akan memberikan potensi untuk rebound. Tapi kalau misalkan IHSG ada berada di resisten, maka kita akan berikan warning ya, supaya teman-teman bersiap-siap untuk take profit jika gagal menembus resisten. Jadi seperti inilah model contoh dari analisis IHSG kita. Kita juga akan memberikan bagaimana sih perdagangan sebelumnya, apakah dari investor asing melakukan pembelian atau penjualan saham. Kemudian area support biasanya kita akan memberikan informasi bahwa disinilah potensi rebound jangka pendek atau di support berikutnya. Sehingga area support bisa dijadikan area untuk yang baik untuk teman-teman membeli saham-saham yang berpotensi menggerakkan IHSG seperti saham-saham yang berada di LQ45. Oke? Untuk analisis IHSG seperti ini. Kemudian trading idea itu seperti apa sih yang dimiliki oleh daftarsaham.co ya. Jadi dari beberapa rekomendasi, karena ini merupakan rekomendasi swing trade, sebenarnya sih swing trade, tapi kadang saham-saham yang kita rekomendasikan biasanya dibeli hari ini ternyata besok udah cepet naik seperti itu, atau bahkan di hari ini udah langsung cepet-cepet masuk area beli dan langsung naik. Jadi swing trade ini bisa digunakan untuk day trade juga maupun investasi. Kenapa sih investasi? Karena pada intinya ketika kita membeli suatu saham dengan fundamental yang bagus, kemudian pergerakannya belum berhasil menuju ke take profit ya, ataupun bahkan hanya berada di posisi beli, sehingga kita merekomendasikan untuk melakukan investasi di sana dalam beberapa jangka waktu ke depan, misalkan 2 minggu, entah 1 bulan maupun beberapa bulan, supaya kita tidak mengalami kerugian. Jadi pada intinya trading idea ini adalah terdiri dari beberapa saham yang sudah direkomendasikan sebelumnya. Bagaimana sih intinya akan nanti dijelaskan di video selanjutnya atau slide selanjutnya, sorry. Nah, selanjutnya ada trading plan. Nah, bagaimana sih, apa sih trading plan itu? Ya, pada intinya tidak jauh berbeda dengan trading idea. Ya, bagi kami trading plan itu adalah rekomendasi yang diberikan di hari sekarang. Misalkan perdagangan di tanggal 5 Februari, maka trading plan yang baru itu bisa digunakan untuk tanggal 5. Maupun trading idea juga bisa digunakan untuk tanggal 5 yang masih berada di area beli. Contohnya, yang warna kuning, putih, orange itu masih berada di range area beli. Sedangkan yang warna hijau ini sudah naik ketika masuk area beli. Ya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan salah satu contoh trading plan kita atau rekomendasi kita. Yang pertama ada ACES. Ya, teman-teman bisa memperhatikan di perdagangan sebelumnya biasanya kita memberikan informasi apakah investor asing itu melakukan pembelian atau penjualan, maupun jika terdapat sentimen bagus atau buruk akan kami berikan juga kata-katanya atau keterangannya, sorry. Nah, kemudian kami akan memberikan bagaimana valuasi fundamentalnya berdasarkan rasio per PBF DER. Nah, untuk rasio per, biasa kami memberikan range, kalau bisa sih teman-teman yang masih pemula, carilah yang pernya di bawah 30 kali atau bahkan di bawah 10 kali. Itu masih dikatakan murah. Kemudian rasio PBF, kalau bisa teman-teman dapat, atau yang masih pemula yang belum berani untuk trading saham gorengan atau saham-saham yang memang sudah resikonya menengah, PBF-nya di bawah 1 atau di bawah 2 itu masih oke. Kemudian DER itu adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Semakin besar DER, itu semakin gede hutangnya. Misalkan 100%, maka hutang itu setara dengan ekuitas. Gitu. Jadi besar hutangnya. Kemudian teman-teman perhatikan trading plan, apakah dia buy on weakness atau buy if break. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya posisi beli. Di harga berapa teman-teman boleh melakukan pembelian, kemudian take profit
target kita sebenarnya take profit. Itu adalah patokan supaya kita bisa menjual saham atau menghold saham sampai dia menuju take profit. Namun, nah ini teman-teman harus ingat bahwa ketika sudah cuan sekitar 1% atau 2%, itu teman-teman harus siaga. Karena, kenapa saya bilang siaga? Karena takutnya pasar tidak mendukung. Misalkan, IHSG ada di resisten. Kemudian teman-teman melakukan pembelian saham dan sudah naik 2%. Seandainya ada sentimen buruk, IHSG jatuh ke support, maka seluruh saham yang ada di Bursa Efek itu potensi turun. Sehingga mau nggak mau, yang awalnya teman-teman sudah cuan, karena teman-teman nggak mau take profit, maka dia turun bahkan berada di area cut loss. Sehingga untuk mengantisipasinya, maka teman-teman harus siap siaga ketika sudah naik 1 atau 2%, itu harus dijaga. Trailing stop cuan. Jadi ketika teman-teman udah beli, kemudian naik ke 2% atau 3%, kemudian sahamnya turun, gak apa-apa, di take profit aja. Teman-teman harus tega take profit dan tega stop loss. Nah, area stop loss itu bisa teman-teman jadikan posisi untuk melakukan penjualan jika seandainya trading plan-nya ini gagal. Ya, mau bagaimanapun bahwa saham ini memiliki resiko. Dan kita juga tidak bisa memprediksi dengan tepat apakah saham bisa naik atau turun. Karena ini benar-benar adalah mekanisme perdagangan yang dilakukan, ya. Perdagangan ini dilakukan oleh puluhan juta investor. Ya. Jadi pendapat trading plan ini, ya, belum tentu di 10 jutaan investor di Indonesia ini sama pemikirannya, melakukan pembelian maupun penjualan. Bisa saja ada big money atau bandar malah akhirnya membuang saham ini. Sehingga mau nggak mau kita harus cut loss. Kemudian ada resiko. Biasanya kita akan memberikan resikonya apakah resiko rendah, sedang maupun tinggi. Untuk teman-teman yang pemula, kalau bisa pilih yang resiko rendah ataupun sedang. Supaya apa? Karena pada dasarnya saya memberikan resiko itu berdasarkan fundamentalnya. Kenapa sih harus memikirkan fundamental? Karena itu ada ketika teman-teman gagal dalam saham, teman-teman boleh memilih cut loss ataupun hold maupun average down nanti atau ke mode investasi. Kalau ke mode investasi, pilihlah yang low risk. Gitu. Kalau yang hold dan average down nanti di medium risk juga boleh. Yang high risk itu agak berisiko sehingga harus di cut loss. Ya, sampai sini sudah paham. Nah, kemudian grup diskusi, ya. Jadi kami memiliki 2 grup. Yang pertama ada grup rekomendasi dan grup diskusi. Jadi untuk rekomendasi itu hanya satu arah, jadi tidak bisa ada yang ikut chat di grup. Nah, ini salah satu contoh grup diskusi, ya. Nah, untuk grup diskusi itu teman-teman bisa bertanya di sana, konsultasi juga bisa, bebas, teman-teman mau sharing ilmu juga bebas. Jadi kita membebaskan grup ini untuk saling berbagi dan belajar. Bagaimana sih cara menggunakan trading plan dari daftarsaham.co? Begini caranya. Pertama, teman-teman harus join dulu ke grup, ya, rekomendasi saham. Bagaimana caranya untuk join grup? Silahkan hubungi admin. Ya, kemudian kalau teman-teman sudah join grup, teman-teman harus membuka grup atau channel rekomendasi ini. Biasanya di pagi hari, ya, antara jam 6, 7 atau 8 WIB, intinya sebelum pasar buka, ya, sebelum pasar mulai, kita sudah memberikan seluruh rekomendasi maupun analisis yang akan diberikan. Kemudian teman-teman perhatikan trading idea. Kenapa trading idea harus diperhatikan? Padahal itu adalah rekomendasi saham sebelumnya. Karena ini merupakan swing trade, ya. Jadi kadang saham belum masuk area beli, maka kita masih berikan keterangan ini masih layak untuk ditradingkan. Nah, mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Nah ini, trading idea update. Update ini di tanggal rekomendasi. Misalkan hari ini tanggal 27 Januari, maka biasanya saya akan berikan update 27 Januari 2023. Kemudian pada baris pertama, kolom pertama ada tanggal. Tanggal itu yang dimaksud adalah tanggal rekomendasinya. Ya, jadi JPFA ini sudah direkomendasi pada tanggal 16. Kemudian sahamnya itu adalah kode-kode sahamnya. JPFA, HMSP, Intip, BBYB, dan lain-lain. Kemudian harga itu adalah harga closing di hari sebelumnya. Gitu. Jadi untuk membandingkan apakah dia sudah berada di area beli maupun dia berada di bawah area beli atau sudah take profit.
Nah, itu harga, supaya kita mengetahui posisi sekarang. Kemudian, rekomendasi. Rekomendasi sebelumnya apakah buy if break atau buy on weakness. Nah, teman-teman harus lihat, ketika saham sudah masuk area beli, teman-teman sudah beli dan kemudian naik, apalagi take profit ataupun menuju ke TP1, biasanya akan saya ganti rekomendasi ini menjadi sudah hit TP1 dan trailing stop cuan. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu posisi trailing stop cuan, artinya teman-teman ambil untung ketika sahamnya turun, ini sudah saya berikan, biasanya saya berikan. Misalkan JPFA sekarang harganya berada di 1345, sudah hit TP1 dan TS cuan di 1335 jika gagal menuju ke TP2, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan saham sudah hit TP2, biasanya warna hijaunya ini akan saya lebih tebalkan supaya lebih tahu, oh ini udah cuan nih, nggak perlu diperhatikan lagi, tinggal jual. Ya, misalkan HMSP harga sekarang di 980. Sudah hit TP2 karena TP2-nya berada di 910. Dan TS cuan di harga 965. Jadi TS cuan ini akan naik seiring dengan kenaikan harga saham. Misalkan saham naik lagi ke 1000, maka TS cuannya akan dinaikkan lagi, seperti itu. Ya, sampai sini udah paham? Nah, kemudian kalau yang warnanya abu-abu atau warna putih, ini berarti saham misalkan Harum, harganya 1685, buy on weakness. Dan area ini maksudnya adalah area belinya. Nah, area beli berada di 1665 sampai 1675. Artinya dia Harum ini belum turun ke area beli sehingga kita belum bisa beli. Maka dia belum masuk area beli tapi tetap bisa kita pantau. Siapa tahu di tanggal 27 Januari itu dia berhasil turun menuju ke area beli. Jadi kita beli. Sehingga yang warna abu-abu ini masuk ke daftar pantauan setiap hari. Kemudian misalkan buy if break TINS. TINS berada di harga 1275. Sedangkan area break-nya itu berada di 1300. Nah, karena TINS belum berhasil break, maka dia belum masuk area beli dan warnanya putih atau abu-abu. Kalau misalkan di tanggal 27 dia berhasil break, ya, maka teman-teman boleh melakukan pembelian di harga break-nya tersebut atau di bawah ketika sudah jebol di harga 1300, ya, sudah habis bid-nya. Boleh teman-teman beli antara di harga tersebut terus satu tick di atasnya maupun ketika sudah naik ternyata dibawa turun, itu boleh juga. Seperti itu. Sudah paham sampai sini? Kemudian yang warna kuning itu maksudnya adalah saham yang sudah direkom dan masuk area beli. Seperti itu. Jadi teman-teman masih bisa pantau. Seperti WiFi. WiFi berada di 124. Buy on weakness di area 123 sampai 126. Berarti dia berada di area beli. Jadi di tanggal 27 teman-teman masih bisa pantau. Auto. Nah, sedangkan yang warna orange itu artinya warning, siap-siap untuk cut loss, tapi belum cut loss. Cuma warning aja. Kalau seandainya dia turun. Tekim misalkan, harga sekarang di 1725. Rekomendasinya buy if break 7175. Berarti Tekim ini sebenarnya dia sudah break. Namun dia turun lagi di bawah area break. Teman-teman masih bisa beli asalkan tidak berada di area cut loss ataupun tidak jebol intinya. Cut loss-nya kan di 7000. Jadi kalau Tekim ini turun sedangkan masih berada di atas 7000, kalau teman-teman ingin beli silahkan. Kemudian kalau misalkan di area TP, nah itu boleh menjadikan target. Tapi ingat teman-teman, ketika saham sudah naik 2%, teman-teman sudah boleh untuk siap-siap take profit. Intinya kalau di atas 2% itu kami rasa sudah cuan. Jadi itu terserah teman-teman apakah mau menuju ke TP1 atau mau take profit. Intinya kalau sudah cuan itu terserah teman-teman. Kami hanya memberikan rekomendasi beli, area belinya, apakah bisa menuju TP ataupun stop loss. Ini adalah teknik trading. Tapi pada umumnya trading plan kita didominasi kenaikannya sekitar 2%. Nah, jadi siap-siap ketika sudah 2% itu teman-teman sudah siap-siap untuk take profit. Untuk resikonya perhatikan apakah dia medium, high atau low. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan trading plan terbaru. Ya, jadi seperti inilah model trading plan yang diberikan. Misalkan saham BBRI.
Di perdagangan sebelumnya, asing melakukan pembelian bersih sekitar 124,68 miliar. Untuk valuasi BRI berada di per 13,83 kali, PBF-nya 2,38 kali dengan hutang yang cukup besar sekitar 4887,75%. Tapi karena ini perbankan, jadi DER ini lebih besar, lebih bagus. Kemudian trading plan-nya buy on weakness 4550 sampai 4570. Nah, pada intinya saya biasanya memberikan posisi beli itu antara 3 sampai 4 tick saja. Sehingga kalau teman-teman punya uang, kalau bisa gitu, dapat di harga yang terendah sekitar 4550, tapi supaya pasti karena takutnya nggak menuju ke area beli tersebut, teman-teman bisa pasang beli di 4 harga tersebut. Makanya saya memberikan harga beli yang nggak terlalu jauh supaya turunnya supaya average-nya juga nggak terlalu jauh. Sehingga 4 tick kalau teman-teman beli semuanya di harga yang sama dan dapat sahamnya ya, dan kemudian naik, maka lumayan cuannya. Kemudian area take profit, area TP2, dan stop loss, low risk. Biasanya saya berikan keterangan apakah ini layak untuk di average down atau tidak. Biasanya stop loss ada keterangannya, misalkan average down di harga sekian. Jadi teman-teman juga harus siapkan dana seandainya sahamnya turun untuk melakukan average down. Ya. Kemarin ada yang nanya, ketika saham ternyata naik duluan tidak masuk area beli, apakah boleh di HK? Itu terserah teman-teman. Apakah teman-teman mau HK atau tidak, karena uang teman-teman. Tapi kalau rekomendasi saya buy on weakness, kalau saya pribadi saya nggak HK, saya hanya nunggu di area beli saya, karena ini adalah trading plan yang sudah saya buat, sehingga mau nggak mau saya harus menggunakan ini dan disiplin dengan trading plan. Oke, sampai sini sudah paham. Kemudian yang keempat adalah buat watchlist saham yang ingin dibeli. Watchlist saham itu terdiri dari yang pertama, saham pada trading idea yang akan masuk area beli atau sudah di area beli. Nah, yang di trading idea ini yang dimasukkan ke area beli atau watchlist area beli adalah yang warna abu-abu, kuning, orange maupun ya itulah abu-abu, kuning, orange. Itu adalah area yang itu adalah saham-saham yang masih layak untuk dibeli, masih layak untuk dipantau. Kemudian ada rekomendasi terbaru, ini juga masuk ke watchlist saham area beli. Oke, sampai sini sudah paham. Jadi teman-teman gak perlu terlalu sering mantau saham pasar, sebenarnya tinggal buka aja watchlistnya, entah teman-teman mau buat di aplikasi sekuritasnya teman-teman ataupun di RTI. Jadi tinggal lihat nih, jam 9 WIB opening, lihat ada yang koreksi masuk area beli, boleh teman-teman beli. Ataupun teman-teman udah setting beli di sebelumnya, sebelum perdagangan dimulai teman-teman udah setting beli semuanya di 4 tick yang tadi, itu juga boleh. Jadi udah pasti dapat barang kalau sahamnya turun. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak men-setting beli di opening di awal, artinya ketika sahamnya turun ya, kemudian bisa naik cepat, maka teman-teman nggak dapat beli. Biasanya seperti itu. Jadi kalau udah turun, kalau teman-teman udah setting beli di pagi hari, jadi kalau dia turun dan naik, maka teman-teman sudah untung. Tapi kalau teman-teman belum setting di pagi hari, sahamnya turun, kemudian teman-teman masih bingung apakah beli atau enggak, tahu-tahu naik, maka teman-teman nggak dapat barang dan nyesel. Itu banyak kejadian. Nah, kemudian kalau misalkan lihat aja harganya, kalau dia udah potensi break, teman-teman tinggal buka apakah dia berhasil break atau tidak. Gitu. Break itu tandanya bahwa kan ada harga di kanan, ada harga di kiri. Kalau harga di kanan di 1300 misalkan kayak TINS, tiba-tiba habis bidnya di 1300, nah itu tanda break. Seperti itu. Oke, sampai sini udah paham? Nah, kemudian beli sahamnya, jangan cuma nonton. Ya. Perhatikan trading plan-nya apakah buy on weakness atau buy it break. Karena ini beda, teman-teman. Jangan kira ini sama, ini berbeda. Apa sih perbedaannya? Teman-teman bisa perhatikan bahwa intinya dalam swing trade, kita membeli saham ketika dia berada di support dan menjual dekat-dekat resisten. Ya, kalau dia downtrend, dia akan turun, kemudian naik sedikit, kemudian turun lebih dalam, kemudian naik sedikit, kemudian turun lebih dalam. Sedangkan kalau uptrend, maka dia akan naik tinggi, kemudian turun sedikit, kemudian naik lebih tinggi, turun, dan naik lebih tinggi lagi. Seperti itu uptrend. Nah, posisi buy on weakness ini merujuk pada pembelian saham di support atau di posisi swing low. Itu biasanya saya gunakan. Artinya dengan kata lain, saham yang direkomendasikan itu berpotensi rebound dalam jangka pendek atau menengah. Ya, jadi pada intinya udah naik 2%, itu siap-siap untuk take profit.
Kalau teman-teman mau ketika sudah beli langsung set jual di 2% juga nggak masalah. Jadi teman-teman nggak perlu mantau tiba-tiba udah kejual, tiba-tiba udah cuan. Konsisten saja seperti itu, maka teman-teman akan cuan di saham. Kemudian apa sih support? Support adalah batas bawah harga saham atau lantai atau volume pembelian. Biasanya di support itu identik dengan ada orang yang jaga, ada bandar yang jaga di sana sehingga dia melakukan pembelian. Nah, potensinya cukup besar untuk dia menghentikan tren menurun seperti itu, dan dia berpotensi untuk naik biasanya kalau udah di support. Kemudian resisten adalah batas atas harga saham. Biasanya itu digunakan untuk area menjual gitu, sehingga kalau buy on weakness dia beli di support, kalau buy if break adalah, nah ini teman-teman ingat ya, ketika di resisten biasanya orang melakukan penjualan tapi tiba-tiba ada tekanan beli yang kuat, berarti ada bandar yang masuk. Artinya di sana rekomendasi buy if break digunakan. Karena ketika resistennya berhasil dijebol ke atas, maka saham bisa naik lebih tinggi. Loncat gitu. Nah, itu kenapa bedanya buy if break sama buy on weakness. Nah, ini contohnya. Buy if break merujuk pada pembelian saham ketika berhasil melewati resisten karena berpotensi naik dan uptrend. Nah, ketika dia berada di fase sideways atau berada di harga yang itu-itu aja, kemudian berhasil menjebol resisten atau breakout, maka dia akan naik. Nah, ketika saham sudah naik, dia bisa turun lagi karena dia akan menguji resisten yang awalnya resisten menjadi support, dia akan uji. Maka dia akan throwback, dia akan naik lagi. Nah, sedangkan biasanya kalau buy on weakness kita taruh harga di support, tiba-tiba supportnya ternyata dijebol. Biasanya support saya jadikan area cut loss. Nah, makanya kalau sudah masuk area cut loss, teman-teman harus tega untuk cut loss. Kecuali teman-teman yang memang pintar mengatur keuangan, bisa meng-average down nanti. Ketika sudah ada rekomendasi selanjutnya atau teman-teman punya inisiatif untuk average down, silahkan. Karena banyak saham yang memang beberapa sih, biasanya kita kalau cut loss dalam seminggu itu cuma 1-3 saham. Sisanya sekitar 15 saham atau 10 itu bisa cuan banyak. Kalau cut loss kita sekitar 2-3%, jadi nggak banyak-banyak supaya nggak ruginya banyak gitu. Nah, ada juga beberapa teman yang ketika dia udah turun karena dia sahamnya low risk atau medium, akhirnya dia memilih untuk average down, dan ketika dia sudah meng-average down tiba-tiba sahamnya udah naik tinggi. Nah, jadi teman-teman harus pintar-pintar mengatur uang di saham. Cara sederhana dalam trading. Nah, ini tips yang untuk pemula ya, supaya nggak panik, nggak FOMO. Ini salah satu tips dari saya, cara trading kalau masih pemula. Yang pertama, seandainya teman-teman punya uang 10 juta, bagi dalam 5 saham. Karena kalau teman-teman naruh 10 juta ke dalam satu saham, memang kita tahu bahwa keuntungannya jauh lebih besar kalau sahamnya naik. Tapi kalau turun, nah, maka kerugiannya jauh lebih besar. Sehingga apalagi kita tahu bahwa di IHSG ada saham yang naik, ada saham yang turun. Seandainya teman-teman membeli 5 saham, 2 saham turun, 3 saham naik, maka teman-teman untung. Itu pemikirannya. Tapi kalau teman-teman hanya naruh di satu saham, kalau lagi sial teman-teman ternyata sahamnya turun, maka rugi semuanya. Nah, itu makanya saya sarankan bagi uang teman-teman ke beberapa saham, entah 4 atau 5. Ya, kalau bisa 5, maksimal 7 lah atau 10. Ya, jadi kalau punya uang bagi ke 5 saham, misalkan satu saham jadi totalnya 2 juta. Beli 500 di setiap tick. Karena saya biasanya memberikan 3-4 tick ya, misalkan buy on weakness 1000 sampai 1015. Di harga 1000, 1005 teman-teman juga beli, 1010 dan 1015. Beli 500, 500, 500, 500. Dan ketika masuk area beli, bisa saja dia sampai di 1015 doang terus naiknya. Jadi teman-teman yang kebeli cuma 500.000 juga nggak apa-apa. Berarti rezekinya segitu. Nah, kemudian ketika sudah harga sahamnya naik, TP konsisten sebagian 2%. Jadi teman-teman beli 1000 lot, naik 2%, ya udah TP setengah. 500 lot teman-teman TP atau lebih banyak juga nggak apa-apa. Kalau nggak kuat naik, ya udah TP semua, take profit semua. Karena kayak tadi saya bilang bahwa IHSG itu adalah saham itu ada resikonya. Ketika ada krisis tiba-tiba kita nggak tahu mendadak turun, maka mau nggak mau kita harus cepat-cepat untuk trailing stop cuan supaya tidak malah rugi. Daripada menunggu take profit 1 kan gitu,
tiba-tiba sahamnya nggak jadi dibawa ke take profit 1, ya udah TP aja dulu gitu. Nanti bisa beli lagi kok di harga bawah. Nah, dari 5 saham itu jangan pikir setiap hari dapat cuan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita mencari pemikiran yang terburuk. Jadi misalkan uang 2 juta tadi cukup untuk trading satu saham dalam 1 minggu. Cuannya 2%. Jadi 1 minggu konsisten cuan 2% di 5 saham. Dan dalam 1 bulan kalau teman-teman hitung, itu bisa portofolio teman-teman sekitar naik 6, 8 sampai 10%. Ini baru 1 atau 5 saham dalam 1 minggu. Kalau seandainya teman-teman beli saham, kemudian naiknya minggu depan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman beli sekarang, besoknya naik, itu banyak sekali saham-saham yang seperti itu. Sekarang kita beli, besok udah naik kan bisa dijual. Terus langsung beli lagi, jual lagi. Ya, jadi sebenarnya hitungannya bukan 5 saham lagi dalam 1 minggu, tapi bisa 10. Karena kita biasa memberikan rekomendasi saham sekitar 20 saham. Umumnya 15 saham masuk area beli. Kalaupun kerugian biasanya 1-3. Nanti kita buktikan. Kemudian kalau misalkan yang kayak tadi 2 juta tadi kan dipakai beli BMRI kan, cuan 3%, terus take profit, bisa beli saham yang lain ya. Jadi patokan buruknya kita cuma bisa trading 5 saham dalam 1 minggu, tapi pada kenyataannya realitanya bisa 10-15 saham kayak gitu. Nah, ini adalah hasil rekomendasi dalam 1 minggu teman-teman. Yang kita rekomendasikan ada 20 saham, tapi yang masuk area beli ini ada sekitar berapa ini? 16 saham. Kayak gitu. Jadi kalau ACES dia udah take profit di TP2 sampai naik lebih tinggi lagi, LPPF juga udah take profit TP1, ya. WiFi, Akra, ini yang rekomendasi sebelumnya di tanggal 27 sampai tanggal berapa ya? 24 sampai 27 kayaknya. Januari lalu. Ya. Karena biasanya kita megang 1 minggu, dan ini periode 1 minggu sampai 2 minggu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli, kemungkinan mengalami kerugian itu hanya 3 saham. Biasanya 3 saham. Teman-teman bisa perhatikan sendirilah di review kita di Instagram. Itu. Jadi Akra. Dan kalaupun teman-teman memberikan uang yang sama, misalkan ACES 2 juta, LPP 2 juta, WiFi 2 juta, Akra 2 juta, Bris 2 juta, semuanya sama, film, Cepin, Auto, Gia 2 juta. Ya. Itu untungnya lebih besar. Karena kalau teman-teman memperhatikan yang ini, review kita, rugi kita di satu saham sekitar 2,8% atau 2,5%, cuma di 3 saham, sedangkan yang naik bahkan lebih besar dari 5% itu ada banyak, maka teman-teman cuan. Makanya saya kasih tahu, bagi uang ke dalam beberapa saham. Gitu. Sehingga kalau ada saham yang mengalami kerugian, sedangkan ada saham yang untung, itu bisa nutup. Teman-teman berani cut loss dan take P, jadi untungnya itu menutupi kerugian. Tapi kalau teman-teman hanya naruh uang di satu saham, kemudian ternyata teman-teman beli Gia, misalkan teman-teman beli, ternyata rugi, maka semuanya rugi. Tapi kalau teman-teman beli ACES, maka untung semua, memang lebih besar. Tetapi tergantung rezeki ya. Sehingga kalau teman-teman, entah teman-teman beli 2 atau beli 3 saham, teman-teman beli ACES misalkan, terus satu lagi beli Gia, ACES untung 15%, Gia minus 2,8, maka teman-teman masih cuan. Kayak gitu. Oke, mungkin tips sederhananya seperti ini. Dan teman-teman, mungkin sekian dan terima kasih. Jangan lupa join ke dalam grup swing dari daftarsaham.co. Sekian dan terima kasih.